Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Salsabila Hasna dan rekan saya Alfi Sofiani dari kelas Akuntansi Syariah 2019A. Insya Allah akan membahas review jurnal yang telah kami diskusikan dengan judul Faktor Efektif Syariah Audit Quality in Islamic Banking Institution of Pakistan, a Theoretical Framework, yang ditulis oleh Abdul Rosid dan temannya Muhammad Sarim Ghazi di Islamic Economy Student Volt 28 nomor 2 2021. Faktor efektif Syariah Audit Quality in Islamic Banking Institute of Pakistan, a Theoretical Framework, memiliki arti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit syariah di lembaga perbankan Islam Pakistan dengan kerangka teoritis. Nah, di sini memiliki dua masalah. Yang pertama adalah kurangnya literatur tentang kualitas audit syariah. Yang kedua, ketidakpatuhan dana yang mengakibatkan penarikan dana, hilangnya pendapatan, dan yang paling penting kehilangan reputasi dan erosi citra. Namun ada banyak bidang dalam keuangan Islam yang cukup diabadikan oleh para peneliti dan memerlukan perhatian dan juga upaya yang serius. Terlepas dari pentingnya memahami kualitas audit syariah, variabel dan dimensinya, dilemanya adalah kurangnya literatur empiris dan teoritis yang tersedia tentang topik tersebut. Nah, berikut dari peneliti terdahulu yaitu Yazid dan Suryanto di tahun 2016 menyatakan bahwa literatur tentang kualitas audit syariah masih jauh karena kami hanya menemukan satu studi yang mencakup faktor-faktor yang sangat terbatas. Di sisi lain, literatur penelitian yang diperkaya tersedia tentang kualitas audit konvensional. Oleh karena itu, kami menggunakan literatur ini untuk menarik kesimpulan dan memahami dasar-dasar konseptual dan topik tersebut. Selanjutnya dari Azraq dan teman-teman di tahun 2016 menyatakan bahwa secara terbalik kasus-kasus ketidakpatuhan syariah tentu akan menggoyahkan komitmen para pemangku kepentingan terhadap perbankan syariah yang dapat mengakibatkan penarikan dana, hilangnya pendapatan, dan yang paling penting kehilangan reputasi dan erosi citra. Nah, selanjutnya ada Muneza dan Hasan di tahun 2004. Oleh karena itu, kepatuhan syariah sangat penting bagi IBI dan hanya dapat dipastikan melalui kerangka tata kelola syariah yang komprehensif dan efektif. Selanjutnya, tinjauan literatur. Literatur yang tersedia tentang kualitas audit dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah enigma kualitas audit. Maksudnya yaitu teka-teki kualitas audit mengarah pada 2 masalah utama. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit tidak dapat dipastikan dengan jelas, dan yang kedua, kualitas audit tidak dapat diukur secara andal. Nah, bagian yang kedua dari tinjauan literatur yaitu perspektif pemangku kepentingan tentang kualitas audit, yaitu ada yang pertama perspektif masyarakat umum atau pengguna yang melihat kualitas audit dari hasil akhirnya karena investasi mereka dan keputusan bisnis lainnya tergantung pada opini audit yang diungkapkan oleh auditor. Yang kedua, auditor telah mematuhi rencana audit, prosedur penilaian resiko, dan metodologi audit. Nah, yang ketiga ada kualitas audit tercapai jika pekerjaan audit dapat dipertahankan di pengadilan dalam kasus litigasi atau
klaim malpraktik terhadapnya. Nah, yang keempat, jika audit dilakukan dengan kepatuhan yang ketat terhadap standar audit, persyaratan, peraturan, dan praktik terbaik itu harus dianggap audit berkualitas tinggi. Selanjutnya, di bagian tinjauan literatur itu yang ketiga ada kerangka kerja kualitas audit. Umumnya mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam input, proses, output, dan konteks. Nah, yang keempat ada mengukur kualitas audit. Itu banyak penelitian telah mencoba untuk memecahkan tentang ini, namun tidak ada penelitian yang memberikan jawaban konklusif untuk masalah ini. Yang terakhir, yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Yaitu ada 4 faktornya. Yang pertama, itu auditor mengembangkan keterampilan khusus industri karena mengulangi penugasan yang sama. Yang kedua, ada kurangnya skeptisisme profesional menyebabkan definisi audit dan kegagalan audit. Lalu yang ketiga ada independent auditor, merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas audit seperti masa kerja auditor, biaya auditor, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat dalam faktor ini ada beberapa penelitian menyelidiki faktor-faktor yang terkait dengan proses audit seperti prosedur penilaian resiko. Menurut Zaicianu dan teman-teman di tahun 2015, lalu prosedur analitis menurut Gueveret dan teman-teman di tahun 2015, sampling audit oleh Hochduin dan teman-teman di tahun 2015, dan dokumentasi audit menurut Paine dan Ramsay di tahun 2008. Baik, pembahasan selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya, yaitu Alfi. Silakan Alfi. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan literatur review, berupa literatur keuangan konvensional dan audit syariah saat ini tentang kualitas audit ditinjau secara kritis untuk mengusulkan kerangka teoritis terhadap kualitas audit syariah. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis atau pembahasan dalam penelitian ini. Terbagi menjadi 2, yaitu memastikan makna kualitas audit syariah dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit syariah. Yang pertama, memastikan makna dari kualitas audit syariah dapat dilakukan dengan 3 hal atau 3 perspektif. Yang pertama, dengan perspektif konsekuensi, yaitu kualitas audit syariah tercapai ketika tidak ada salah saji material karena kesalahan dan penipuan. Karena pengguna akhir ingin memastikan bahwa opini audit itu benar dengan cara memastikan tidak ada salah saji material. Yang kedua, kualitas audit syariah tercapai apabila audit dilakukan sesuai dengan metodologi audit perusahaan, maka kualitas audit bisa tercapai. Dan perspektif yang ketiga yaitu perspektif advokasi, yaitu kualitas audit syariah bisa tercapai jika auditor mengadvokasi pekerjaan auditor tersebut di pengadilan dalam kasus litigasi apapun. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit syariah dibagi menjadi 3 risiko, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Baik, yang pertama, menilai risiko audit atau kualitas audit syariah berdasarkan komponen risiko bawaan. Nah, risiko bawaan ini memiliki banyak segi dalam kasus audit syariah. Kualitas tentang pelajaran, pendidikan, dan pengalaman manajer produk, ukuran dan usia bank, dan sebagainya dapat mempengaruhi kualitas audit syariah. Kemudian secara komprehensif dibagi menjadi 3 hal dalam risiko bawaan. Yang pertama, kualitas yang berkaitan dengan struktur produk dan layanan. Nah, berkaitan dengan struktur produk
dan layanan, risiko bawaan itu dapat muncul karena struktur syariah yang lebih kompleks di mana hak dan kewajiban para pihak tidak didefinisikan dengan benar gitu. Misalnya adanya produk yang disusun berdasarkan akad yang kebolehannya sempit dan hanya dapat digunakan dalam kebutuhan yang mendesak. Oke. Yang kedua, kualitas kualitas yang berkaitan dengan struktur institusi atau perusahaan itu sendiri. Jadi, pada tingkat institusi, menilai risiko bawaan pada bank syariah yang baru dibangun atau baru didirikan itu lebih sulit dibandingkan dengan bank syariah yang sudah mapan, di mana prosesnya didokumentasikan dengan baik dan diuji dari waktu ke waktu. Artinya, risiko bawaan akan sulit dilakukan pada bank syariah yang masih baru. Yang ketiga, yaitu kualitas yang berkaitan dengan sifat transaksi. Nah, pada tingkat transaksional, menjaga kualitas audit syariah itu lebih sulit dibandingkan dengan transaksi yang melibatkan adanya perhitungan atau perkiraan. Misalnya, pengelolaan treasury itu lebih sulit dibandingkan dengan transaksi sederhana dan rutin seperti murabahah atau istisna. Yang kedua, yaitu risiko pengendalian. Nah, faktor lingkungan pengendalian itu meliputi integritas, nilai etika, dan kompetensi orang-orang entitas, adanya filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, serta mengatur dan mengembangkan orang-orangnya, serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh direksi. Nah, risiko pengendalian itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, di mana yang kita tahu lingkungan memberikan landasan bagi komponen pengendalian internal lainnya. Yang kedua yaitu penilaian risiko syariah, di mana penilaian risiko syariah ini artinya mekanisme yang efektif dan proaktif untuk mengidentifikasi dan menilai signifikansi risiko kepatuhan syariah dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut. Yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian syariah artinya kebijakan dan prosedur ini membantu memastikan bahwa semua operasi lembaga tetap berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif ini artinya proses secara terus-menerus untuk berbagi dan memperoleh informasi dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan yang kelima, adanya kegiatan pemantauan syariah. Selanjutnya yaitu risiko deteksi. Nah, risiko deteksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada faktor yang berkaitan dengan auditor. Nah, faktor yang berkaitan dengan auditor itu termasuk di dalamnya ada pendidikan, pengalaman, skeptisisme profesional, dan kemampuan untuk menginterpretasikan hasil audit. Nah, kompetensi auditor juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, tanpa adanya kompetensi, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dalam perbankan dan audit syariah, serta pemahaman mendalam tentang fitur, risiko, keterbatasan praktis, dan implikasi produk keuangan syariah, auditor syariah tidak dapat memahami risiko ketidakpatuhan syariah. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang berkaitan dengan perusahaan audit. Itu meliputi ada biaya audit, reputasi perusahaan audit, masa kerja perusahaan audit, dan ukuran perusahaan yang menjadi faktor kualitas audit. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor yang berkaitan dengan perikatan audit, yaitu ada ukuran sampel yang memadai, prosedur penilaian risiko, prosedur audit yang tepat, bukti audit dan proses peninjauan, kepatuhan terhadap persyaratan undang-undang dan peraturan yang diperlukan, serta praktik terbaik di seluruh industri. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kerangka secara komprehensif yang mengidentifikasikan area-area yang dapat mempengaruhi kualitas audit syariah, mulai dari faktor-faktor yang terkait dengan subjek audit syariah, pengendalian internal syariah, auditor, perusahaan audit, dan perikatan audit. Setiap variabel yang disajikan dalam kerangka kerja dapat dieksplorasi dari berbagai dimensi dengan menarik kesimpulan dari sejumlah besar literatur penelitian yang tersedia tentang audit konvensional.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.